Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Qaidah Fiqhiyah Muamalah. Qaidah Fiqhiyah Muamalah merupakan kaidah khusus di bidang muamalah yang sangat penting, karena bidang tersebut menjadi perhatian sumber hukum Islam. Dan bidang muamalah merupakan ibadah yang mahdoh dan menjadi sumber hukum keluarga Islam yang dominan dibanding dengan bidang-bidang fikih lainnya. Akibatnya, bidang muamalah ini banyaknya ruang lingkup ijtihad yang sangat luas dan banyaknya hasil ijtihad yang sangat banyak pada bidang muamalah ini. Maka dari itu, kami sebagai presentator ingin membatasi masalah atau kaidah yang berkaitan dengan fikih muamalah saja. Adapun kaidah yang akan kami bahas diantaranya adalah yang pertama, al-ibratu fi al-uqudi lil maqasidi wal ma'ani lalil alfazi. Kedua, iza batalu al-sya'i batola fi dominihi. Dan yang ketiga, al-hukmu bi al-wasilah hukmun bi al-maqasid. Kaidah yang pertama yaitu tentang al-ibratu fi al-uqudi lil maqasidi wal ma'ani lalil alfazi wal mabani. Yang artinya adalah yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Kaidah ini berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi artinya adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, barang siapa yang berhijrah karena ingin hanya memperoleh harta dunia atau karena ingin memperoleh perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal itu. Para ulama sepakat mengatakan segala sesuatu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, di dalam akad, lisan adalah kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas. Maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Akan tetapi, jika ada suatu perbedaan antara niat dan maksud pembuat lafaz dan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui. Maksud dari kaidah al-ibratu fi al-uqudi lil maqasid adalah kaidah fikih ini adalah merupakan kaidah turunan dari kaidah asasiyah yang berbunyi al-umuru bi maqasidiha, yang artinya adalah segala perkara tergantung kepada maksudnya. Niat sebagaimana mungkin tercermin dalam kata-katanya, tetapi dalam kaidah ini niat berbeda dengan akad kebendaan. Karena makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Karena apa yang dipentingkan adalah bentuk luar dari akad itu sendiri. Dengan demikian, kasus akad kebendaan berbeda dengan kasus dalam niat. Penerapan kaidah al-ibratu fi al-uqudi lil maqasid wal ma'ani lil alfazi. Yang pertama, contohnya adalah ketika ada lembaga sosial memberi bantuan darah dengan harga 10.000 per cc, maka itu dinamakan dengan akad jual beli, bukan tabaruh. Dan yang kedua, apabila ada seseorang memberikan hadiah baju kepada seorang lainnya, akan tetapi dengan syarat hadiah itu dibayar, maka transaksi itu dinamakan akad jual beli pula. Dan yang ketiga, pinjaman dengan syarat dibayar. Apabila seseorang meminjamkan sesuatu tapi dengan syarat dan kemudian orang tersebut yang dipinjamkan mengiyakannya, maka akad ini dinamakan akad ijarah, bukan akad i'arah. Baik, demikian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Misbahul Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Misbahul Khairi dari kelas MBSD kelompok 7 akan meneruskan materi yang dibawakan oleh Mas Stephen Halim. Yang kelima yaitu teks qaidah iza batahalu al-isya'i batahala fi dhammihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batalah apa yang ada di dalamnya otomatis. Yang keenam, dasar qaidah iza batahalu al-isya'i batahala fi dhammihi. Dasarnya itu terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yaitu semacam jual beli yang berlaku dengan suka-sukamu, berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang ketujuh, maksud dari qaidah iza batahala al-isya'i batahala fi dhammihi. Maksud dari kaidah fikih muamalah di atas adalah apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang di dalamnya. Kata batil dalam bahasa berikut adalah sesuatu yang memuatnya batal, maka muatannya juga batal, otomatis batal. Abdul Karim Zaidan mengatakan, apabila dalam suatu kepemilikan terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya tetap dengan tetapnya hukum tasarruf yang mencakupnya. Hukum langkah-langkah itu batal jika hukum tasarruf yang mencakupnya batal. Misalnya, apabila dalam jual beli si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap penerimanya, hak terhadap barang yang telah diterimanya. Begitu pula apabila ada orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, maka batalah pula kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut. Yang kedelapan, penerapan kaidah iza batahalu al-isya'i batahala fi dhammihi. Penerapannya, apabila isi pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, si pembeli membatalkannya yang telah diberikan, batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Apabila si penyewa barang membatalkan harga sewanya, batal pula hak pemanfaatan barang yang telah diterima. Apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, batal pula kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut. Kemudian akad jual beli dapat dibatalkan oleh si pembeli dalam masa khiyar itu kepemilikan miliki, baik khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aib. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Afgan dari Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 214031446. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Misbah, yaitu yang ke-9, kaidah hukum. Teks kaidah hukum
al-wasilah hukum bin al-maqasid. Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Dasar hukum maqasid ialah sebagaimana barang siapa mengembala di sekitar tanah larangan, maka ia mendekatkan diri untuk jatuh ke dalamnya. Itu intinya dari penjelasan yang kedua tadi. Yang ketiga ialah penjelasan dari mengetahui maqasid. Hukum dari bin al-wasilah hukum al-maqasid, maksud dari kaidah fi'liyah di atas yang menetapkan bahwa hukum perantara sebagai hukum yang dimaksud. Oleh karena itu apabila hukum yang dimaksud adalah haram, maka itu menjadi haram, dan apabila hukum itu wajib, maka menjadi wajib. Hukum itu terbagi menjadi 3 dalam pendapatnya Imam Al-Rafi'ah, yaitu pertama, sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka hukum haram pula, dan di sini berlaku penutupan atas dizariah. 2, sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram tapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, ya termasuk haram juga. Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang dilarang dapat pula membawa kepada sesuatu yang boleh. Apabila cenderung kepada yang haram, dilakukan penutupan sarana. Kemudian penjelasan mengetahui penerapan kaidah al-hukum bil al-wasilah, termasuk mengetahui hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Untuk piutang ataupun contoh utang piutang, baik pembayaran dengan cara satu kali pembayaran pada ketika jatuh tempo, ataupun narik seperti rentenir menarik utang, atau dengan membayar sistem kredit dengan kredit atau di Indomaret itu adalah sistem kredit ialah perbuatan muamalah yang hukumnya boleh, kredit cicil. Sedangkan hukum riba adalah haram apabila pemberi utang itu mengharapkan persenan dari yang diutangi, kebanyakan gitu, mengharapkan kebanyakan ataupun 10% dari yang dihutangi tersebut. Apabila 1 juta, kemudian dia meminta 10% kembalian dari uang tersebut, maka hukumnya adalah bisa dikatakan haram ataupun riba. Kemudian penjelasan jual beli adalah perbuatan yang diperbolehkan, sedangkan perbuatan zalim kepada orang adalah haram. Di sini menjelaskan tentang penjual dan pembeli. Di sini penjual mengatakan bahwa barang yang dijual itu adalah bagus dan sangat berkualitas, tetapi kenyataannya di situ dia menjual barang-barang yang sangat tidak lazim untuk dimakan, dan dia mengatakan sumpah kepada pembelinya tersebut bahwa jualannya itu sangatlah baik. Itu bisa dinamakan jual beli cara zalim, bisa dihukumi dengan haram. Terima kasih penjelasan dari saya, dari kelompok saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.